Halo, apa kabar? Semoga semua baik-baik ya. Selamat bertemu kembali di dalam pelayanan YouTube channel dengan saya, Pendeta Cipto dari GK Purindah di Taman Permata Buana. Saudara-saudara, hari ini kita mau bersama-sama merenungkan sebuah tema tentang Tuhan menyembuhkan keputusasaan. Bacaan Alkitab akan dibacakan dari kitab 2 Raja-Raja 5 ayat 11. 2 Raja-Raja 5 ayat 11. Tetapi pergilah Naaman dengan gusar sambil berkata, "Aku sangka bahwa setidak-tidaknya ia datang keluar dan berdiri memanggil nama Tuhan Allahnya, lalu menggerak-gerakkan tangannya di atas tempat penyakit itu, dan dengan demikian menyembuhkan penyakit kustaku." Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, pernahkah kita putus asa? Kita putus asa di dalam pekerjaan, kita putus asa di dalam pernikahan, kita putus asa di dalam kesehatan, kita putus asa bahkan di gereja. Ketika kita mengalami putus asa, maka kita menjadi lemah di dalam pelayanan. Ketika kita putus asa, maka kita tidak produktif di dalam pekerjaan. Ketika kita putus asa, maka kita tidak bisa berbuat maksimal apapun juga. Ada seorang filsuf eksistensialis yang bernama Søren Kierkegaard di dalam bukunya Sickness Unto Death. Dia mengatakan bahwa putus asa adalah penyakit yang dialami manusia hingga pada saat kematiannya tiba. Pertanyaannya adalah, apa sih yang membuat seorang mengalami putus asaan? Mungkin banyak jawaban kita akan mengatakan itu yang menjadi penyebab keputusasaan. Tapi dari sekian banyak keputusasaan, penyebabnya adalah penolakan. Ketika seseorang merasa ditolak di dalam relasinya, di dalam rumah tangga, ketika seseorang ide-idenya ditolak, ketika seseorang mengalami penolakan oleh lingkungannya, maka orang tersebut mengalami keputusasaan. Saudara-saudara, di dalam bacaan Alkitab kita juga menemukan seorang panglima perang yang bernama Naaman mengalami keputusasaan dan penolakan. Siapakah Naaman itu? Naaman adalah panglima perang Aram yang terkenal hebat, yang disegani, yang dihormati, yang populer, dicintai oleh raja dan rakyatnya. Sekalipun dia adalah panglima perang, tetapi dia mengalami sakit kusta yang menakutkan. Dalam penyakit kusta yang menakutkan itu, Naaman mengalami keputusasaan. Pertanyaannya, apakah Tuhan diam? Apakah Tuhan tidak menolong Naaman yang adalah bukan bangsa Israel? Tuhan menolong Naaman di dalam mengalami keputusasaan, yaitu lewat seorang hamba perempuannya yang memang adalah bangsa Israel. Diberitahukan kalau Naaman ingin sembuh, maka temuilah seorang nabi di Samaria. Singkat cerita, Naaman mengikuti anjuran daripada hamba perempuannya ketika bertemu dengan Nabi Elisa. Tetapi Nabi Elisa menyuruh orang suruhannya untuk memberitahu Naaman agar mandi 7 kali di sungai Yordan. Dan pada saat mendapatkan perintah seperti itulah, maka Naaman mengalami penolakan. Bagi Naaman ada sungai yang lebih baik, yang lebih bagus daripada sungai Yordan. Tetapi pertanyaannya adalah, apakah Naaman tidak mentaati perintah Elisa? Ternyata di sini kita melihat bahwa Naaman mentaati perintah Elisa. Pada saat Naaman mengikuti perintah Elisa, dia mandi 7 kali di sungai Yordan. Maka pada saat itulah Naaman mengalami kesembuhan. Saudara-saudara, apa yang dialami oleh Naaman, kita pun pasti akan mengalaminya. Tetapi keputusasaan itu muncul bukan semata-mata karena penolakan. Belajar dari Naaman bahwa keputusasaan muncul juga ketika kita merasa diri sombong, merasa diri kita hebat, dan pada saat orang tidak mengapresiasi diri kita, maka kita mengalami putus asa dan penolakan. Oleh karena itu pertanyaannya adalah, apakah Tuhan masih mau menyembuhkan keputusasaan kita? Saya akan mengatakan bahwa Tuhan pasti mau menyembuhkan keputusasaan kita. Asa yang pertama, kita sadar diri bahwa kita ini bukan siapa-siapa dan bukan apa-apa. Kita butuh Tuhan untuk menolong dan menyembuhkan kita. Yang kedua, asal kita percaya bahwa Tuhan adalah satu-satunya Tuhan yang dapat diandalkan, sehingga kita akan dimampukan untuk bisa menyembuhkan keputusasaan kita. Tuhan berkati. Amin.